Yeah, it's a nightmare down there. Just in time for Thanksgiving week, unfortunately. If you're traveling in that area, your best bet is to stay as far away. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang berada dalam perjalanan untuk interview. Tapi naasnya dia tersesat. Lebih tepatnya, Google Map yang membuatnya tersesat ke jalur yang salah. Well, kita terkadang pernah mengalami hal ini karena mengandalkan petunjuk arah Google Map. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja kita saksikan film Rust Creek. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, hidupin lonceng notifnya, like, komen, share. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Sawyer. Dia sedang lari pagi di lapangan dan kemudian mendapatkan SMS dari perusahaan yang dia lamar untuk interview. Di sini dia terlihat sangat senang karena sudah lama jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Singkat cerita, Sawyer pun bersiap untuk berangkat. Dia mengecek lokasi perusahaan tersebut di Google Map. Saat di perjalanan, handphonenya agak bermasalah. Terpaksa dia pun mengubah arah karena takut telat interview. Dia merasa bingung karena melewati hutan dan ternyata jalan yang diikutinya dari Google Map sudah ditutup. Karena jalan yang ditutup, dia pun memutar arah. Dia pun menjadi semakin bingung karena merasa tidak yakin dengan jalan yang dilaluinya. Lalu, terlihat dua orang lelaki yang mengintainya. Karena Sawyer semakin bingung dengan Google Map itu, dia pun mengambil peta kertas di mobilnya. Dia pun keluar dari mobilnya untuk melihat peta tersebut. Dan kemudian dia didatangi oleh kedua pria yang mengintainya tadi. Dua pria ini pun menawarkan bantuan kepada Sawyer dan sambil ngombalin dia. Dua pria ini bernama Hollister dan Buck. Tapi Sawyer merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Lalu Sawyer pun langsung masuk ke mobilnya dan Hollister pun langsung menghentikannya. Dia terlihat sudah sangat berat dan dia pun mulai megang-megang pantatnya Sawyer. Lalu terjadilah Perang Dunia Ketiga. Sawyer pun berhasil kabur ke hutan, tapi dia disusul oleh Hollister dan Buck. Akhirnya, Sawyer bersembunyi di balik pohon tersebut dan membalut lukanya dengan bajunya. Dia pun mencoba mengalihkan perhatian Hollister dan Buck dengan melemparkan batu ke arah lain. Besoknya polisi lewat dan melihat mobil Sawyer. Polisi itu pun mendatangi rumah Hollister dan Buck karena rumah mereka yang paling dekat. Polisi pun bertanya kepada mereka tentang mobil tersebut. Lalu mereka pun membuang mobil tersebut ke jurang. Saat mereka membuang mobil tersebut ke jurang, terlihatlah Sawyer yang berada di bawah jurang. Sawyer pun mengambil HP di dalam mobilnya untuk mencoba meminta bantuan. Terlihat Hollister dan Buck berusaha melacak Sawyer. Saat Sawyer berusaha mencari bantuan, tiba-tiba baterainya habis. Saat Sawyer berjalan, tiba-tiba dia pun pingsan. Lalu ada seorang pria yang datang dan membawanya ke rumahnya. Saat Sawyer bangun, dia pun mencoba pergi dan dia pun bertemu dengan pria yang menyelamatkannya. Pria ini bernama Lowell. Singkat cerita, tangan Sawyer pun diikat oleh Lowell karena Sawyer yang terus mencoba untuk kabur. Lowell khawatir pada Sawyer karena jika dia kabur, dia bisa kenapa-napa di luar. Seketika, terdengar suara mobil yang datang. Sawyer pun langsung berteriak untuk meminta tolong. Lowell pun langsung menutup mulutnya dan menyuruhnya untuk diam. Ternyata, Lowell ini sepupunya Hollister dan Buck. Hollister menanyakan tentang wanita yang hilang kepada Lowell. Lowell pun mengatakan, ia tidak tahu apa-apa tentang wanita itu. Mereka pun curiga kepada Lowell. Lalu Buck pun masuk ke dalam rumah Lowell. Dia tidak menemukan siapapun di dalamnya. Ternyata Lowell sudah kabur ke tepi danau untuk menenangkan dirinya. Lowell pun menemukannya dan menariknya kembali ke rumah. Lowell mengatakan bahwa dia, Hollister, dan Buck adalah peracik narkoba. Lowell pun menyuruh Sawyer untuk bersembunyi di danau karena Hollister dan Buck akan segera datang. Di kantor polisi, Nick mendengar percakapan Sheriff dan Hollister dan Buck di telepon. Karena sadar Nick menguping, Sheriff pun membunuhnya karena takut bisnis narkobanya dengan Holly terbongkar. Pada malam hari, mereka pun membuang mayat Nick. Besoknya, seorang polisi menanyakan perkembangan kasus Sawyer yang hilang. Dia pun bilang kalau dia akan ikut dalam pencarian. Karena panik, Sheriff itu pun menyuruh Holly dan Buck untuk mencari ke rumah Lowell. Holly dan Buck ke rumah Lowell dengan alasan mengambil narkoba. Setelah mengambil paket narkobanya, mereka pun pergi.
Tapi mereka kembali lagi diam-diam. Dan mereka pun melihat Sawyer bersama dengan Lowell. Karena sudah tertangkap basah, Lowell pun menyuruh Sawyer untuk memasak narkoba dengan bahan-bahan yang dia sebutkan. Sawyer pun memasukkan bahan-bahan yang dicampurnya ke dalam microwave. Ternyata bahan itu adalah bahan yang akan meledak di suhu yang tinggi. Tak lama kemudian microwave itu pun meledak. Boom! Mereka semua pun terluka karena ledakan itu. Ternyata Buck tewas karena ledakan itu. Holly yang masih hidup mencoba menembak Sawyer. Namun dia dihalangi oleh Lowell. Lowell pun tertembak oleh Holly karena berusaha untuk melindunginya. Sheriff yang ingin membersihkan namanya karena keadaan yang sudah terlalu kacau menembak Holly. Sawyer yang berhasil kabur bertemu dengan Sheriff. Dia pun mengajak Sawyer untuk naik ke mobilnya. Sheriff pun menghentikan mobilnya dan mengatakan bahwa mereka harus jalan kaki. Sheriff yang sudah panik berusaha untuk membunuh Sawyer untuk menghilangkan bukti atas bisnis gelapnya. Akhirnya Sawyer berhasil membunuh Sheriff. Sawyer pun kembali ke jalan utama untuk mencari pertolongan. Dan dia ditemukan oleh polisi yang mencarinya. Dan film pun selesai.